Tahun 2023. Kira-kira bakal naik ke Gunung Gede atau Gunung Pangrango nih? Yuk ikutin terus pendakian virtual 2 hari 1 malam. Nah, ceritanya gue mulai dari base camp. Awalnya gue pengen trekking itu jam 5 pagi. Nyatanya jam 5 pagi itu gue baru sampai base camp. Alhasil pas sampai base camp itu gue langsung setengah 11 kita baru jalan. Dan di sini kita mau mulai trekking itu jam setengah 11 siang. Iya siang banget sih, apalagi trekkingnya kita lewat jalur Cibodas. By the way, betul gue lucu banget ya. Tapi nggak lucu buat dua orang pasangan ini. Ya kali ini gue pendakiannya bareng Bambang lagi. Oke, sekarang fokus di cerita pendakiannya. Nah dari sini pendakian kita akan dimulai. Sebelum kita memulai perjalanan, di sini kita lagi briefing dan doa. Dan jangan lupa dikasih yel-yelnya. Nah sekarang kita udah sampai di pos registrasi nih. Karena pendaftaran di Gunung Gede Pangrango ini via online, sebelum mulai pendakian kita serahin dulu nih buktinya. Setelah pengurusan registrasi masuk Taman Nasional itu udah selesai, kita melanjutkan perjalanan nih. Perjalanan dari sini kita mulai jam 11 siang. Lagi-lagi yang gue pikirin pasti gue kena malam nih nanti. Apalagi perjalanan kali ini kita benar-benar santai banget. Oh iya, karena pendakian kali ini di tanggal merah, makanya di sini ramai banget orang-orang yang menuju Curug. Ada yang tahu nggak di jalur Cibodas ini namanya Curug apa? Karena masih awal perjalanan, energi kita masih banyak, akhirnya kita lanjut lagi nih buat ke Telaga Warna. Setelah jalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kita sampai juga nih di Telaga Warna. Nah lihat deh, si Putra aja jalannya sampai ngas-ngasan gitu, padahal baru sampai sini loh. Dan karena benar-benar awal pendakian, di sini gue masih nggak mau nih yang namanya kotor. Lihat deh pasangan suami istri ini, baru juga sampai udah foto-foto aja. Dan gue juga nggak mau kalah lah, gue harus bikin video-video estetik. Iya, estetik nggak tuh? Dan setelah break kurang lebih 15 menit, akhirnya kita mulai pendakian lagi nih, menuju Simpang Ciberem. Dari Telaga Warna tadi jalannya masih bebatuan, tapi nggak jauh sih. Setelah jalan 15 menit, akhirnya kita sampai juga nih di jembatan estetiknya jalur Cibodas. Nah dari sini gagahnya Gunung Pangrango itu kelihatan banget. Nah siapa nih di sini yang belum pernah ke Gunung Pangrango? Cobain deh treknya. Di sepanjang perjalanan pun gue ngobrol terus sama Caca seputar perkontenan duniawi. Jembatan ini tuh benar-benar estetik banget, tapi nggak kalau buat malam. Karena kalau malam tempat ini tuh benar-benar ya gitu deh. Nah kalian nggak sih tadi ada anak kecil yang mandi di aliran sungai? Nah ini keluarganya, masya Allah di sepanjang perjalanan tuh mereka selawatan terus. Iya di sini tuh banyak banget tukang jajan loh, bahkan ada tukang bakso juga. Kita sih nggak jajan karena si Caca itu bawa rujak dari bawah. Setelah kita selesai ngerujak, akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi nih. Sekarang udah jam 12:10. Aduh udah siangnya juga udah siang kan tadi. Dari persimpangan Curug tadi jalurnya emang agak nanjak nih, dan bebatuan hancur kayak gini. Jalur yang kayak gini tuh benar-benar bikin sakit kaki, tahu nggak sih? Pas nanti turunnya. Nah lihat deh si Asep aja udah mulai geleng-geleng tuh kepalanya. Kalau untuk jarak tempuhnya dari persimpangan tadi sampai ke Rawadenok 1 itu kurang lebih 45 menit. Tapi kembali lagi sih sama trekkingnya. Setelah berjalan kurang lebih 40 menit akhirnya sampai juga nih di Rawadenok 1. Nah karena ceritanya masih panjang, buat kelanjutannya ditunggu ya di episode 2.
Kemalaman di jalur pendakian Gunung Pangrango. Kira-kira ada apa ya? Jadi pengen cerita nih. Yuk ikutin terus cerita pendakian 2 hari 1 malam ke Gunung Pangrango. Yuk gue lanjutin lagi cerita pendakiannya. Di sini kita nunggu kurang lebih 15 menit karena banyak banget yang baru turun. Setelah yang turun sudah selesai, akhirnya giliran gue nih buat naik. Hati-hati ya guys kalau lewat sini. Ini tuh treknya bener-bener licin banget karena lumut. Air panas ini buat ke Kandang Batu itu cuma butuh waktu 10 menit. Bahkan gue aja nggak sampai 10 menit udah sampai di Kandang Batu. Karena kita sudah ketinggalan sama Beng Beng dan yang lainnya, akhirnya kita lanjut lagi nih buat ke Kandang Badak. Dan jarak tempuh dari Kandang Batu ke Kandang Badak itu kurang lebih 1 jam. Yang bikin males lagi tuh jalur ini benar-benar nanjak terus. Emang sih awalnya kita dikasih trek yang landai, terusnya juga ada air terjunnya yang benar-benar bikin memanjakan mata. Tapi setelah itu kita dibantai dengan tanjakan bebatuan seperti ini. Karena sekarang udah jam 3:30 dan kita juga belum makan siang, alhasil jalan kita benar-benar jadi lambat banget. Bahkan kita jadi banyak break di jalur ini. Nggak tahu kenapa ya, ini tuh jalur benar-benar jadi jalur termager deh kalau buat pendakian ke Gunung Pangrango. Surat terbuka nih buat pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Buruan deh bikin eskalator kek, flying fox kek, apa kek buat jalur ini. Sumpah ya, jalur ini tuh benar-benar bikin mager banget. Buat kalian punya pengalaman apa nih di jalur ini? Nah, kalau udah ketemu jalur landai yang seperti ini, tandanya udah nggak jauh nih Kandang Badak. Cukup jalan 5 menitnya. Buat kalian yang bertanya-tanya mana kandangnya? Nah, Kandang Badak ini cuma nama pos aja ya. Ternyata si Beng Beng dan kawan-kawan udah lagi santai di sini nih. Lagi nungguin kita buat makan siang. Karena kita sudah selesai makan dan istirahat, akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi nih. Kita mulai trekking dari Kandang Badak itu jam 5:30 kurang 15. Di sini kondisinya udah mulai gelap. Karena kondisinya udah mulai gelap, akhirnya kita memutuskan buat briefing tentang formasi pendakian kita. Dan untuk formasinya yaitu Beng Beng di depan, terusnya dilanjut sama cewek-cewek. Gue dan Putra itu di belakang. Kalian tahu nggak PR buat ke puncak Pangrango itu apa? Nah, salah satu PR-nya itu seperti ini. Dan apalagi kalau kalian itu bawa carrier sampai puncak. Kalau nggak kejedot ya nyangkut tasnya. Untuk pohon besar yang tumbang ini nggak cuma 1, tapi banyak. Di sini kita harus naik-naik ke batang pohon yang sangat licin ini. Belum lagi kita harus melewati kolong-kolongan pohon yang seperti ini lagi. Pokoknya the best banget deh buat jalur Pangrango ini. Dan bedanya jalur ini sama jalur Cibodas tadi, jalur ini tuh udah nggak ada batu sama sekali. Treknya tuh pure. Untuk pohon besar yang tumbang ini nggak cuma 1, tapi banyak. Di sini kita harus naik-naik ke batang pohon yang sangat licin ini. Belum lagi kita harus melewati kolong-kolongan pohon yang seperti ini lagi. Pokoknya the best banget deh buat jalur Pangrango ini. Dan bedanya jalur ini sama jalur Cibodas tadi, jalur ini tuh udah nggak ada batu sama sekali. Treknya tuh pure tanah dan nggak bikin kaki kalian sakit. Setelah 20 menit kita jalan, kok ini tiba-tiba malah gerimis ya? Ya udah deh, di sini kita memutuskan buat pakai jas hujan dulu. Jadi kalau nanti hujannya makin deras, kita udah nggak ribet-ribet lagi buat keluarin jas hujan. Dan yang paling membagongkan itu, pas kita jalan tiba-tiba gerimisnya reda loh. Dan langitnya berubah menjadi sunset. Itu langitnya bener-bener oranye banget. Tapi nggak apa-apa, walaupun nggak hujan kita tetap pakai jas hujan. Karena apa? Karena jas hujan ini tuh ngebantu banget buat trekking nanti malam. Jadi buat mencegah kedinginan juga. Di sini tuh kondisinya udah semakin gelap. Dan formasi jalan kita tuh benar-benar nggak boleh ada yang jauh dan benar-benar harus mepet. Kalau memang ada satu orang yang capek, semua harus berhenti. Karena sekarang kondisinya udah mulai maghrib juga, akhirnya kita di sini memutuskan buat break. Di sini kita break cukup lama, kurang lebih 20 menit. Karena maghribnya sudah selesai, akhirnya kita memutuskan buat melanjutkan perjalanan lagi. Tapi nggak tahu kenapa gue lebih nyaman pakai jas hujan ponco gini dibanding pakai jaket. Bahkan menurut gue kalau pakai jaket itu lebih panas dan lebih gerah. Bener-bener ya jalur Pangrango ini. Udah kondisinya gelap, gue disuruh merangkak kayak gini juga. Dan carrier gue pakai nyangkut lagi. Dan di tengah perjalanan nggak tahu kenapa katanya si Caca itu kecapean. Dan di sini kita memutuskan untuk break. Dan lagi-lagi setelah kita melanjutkan perjalanan lagi, si Asep tiba-tiba pengen mee. Ripuh banget kan ya mee malam-malam kayak gini. Sep, carriernya taruh dulu lah. Masa iya tuh carrier mau dibawa-bawa, Sep? Nah, karena ini udah 4 menit juga. Ada apa di trek pendakian Gunung Pangrango ini? Ditunggu di episode selanjutnya ya.